sekarang kita bahas dulu apa itu yang disebut dengan kebenaran. Ini kan setiap orang merasa benar dengan agamanya maupun pendapatnya. Kebenaran itu seperti suara ayam gitu kan ya. Jadi bunyinya itu ya nggak tahu lah, pokoknya seperti itu. Tapi orang Jawa itu bilangnya kukuruyuk gitu. Terus saya tanya teman saya yang orang Sunda itu, kongkorongok Pak. Loh, kok kongkorongok gitu kan ya. Kemudian kalau orang Inggris malah bilangnya kuk-del-del-du gitu ya. Atau ada orang Amerika itu Pak ya, kue-kele-kue gitu ya, kukureko kata orang Arab. Kukeliku, kui-kui-rikui kata orang Spanyol. Nah ini orang Filipina aneh nih, tiktilaok gitu ya. Mana itu punya ayam seperti itu? Orang Vietnam lebih sederhana lagi, o gitu kan. Sebenarnya ada bunyi ayamnya tapi saya lupa tadi nggak saya share. Jadi kita itu tidak pernah bisa mencapai kebenaran itu dengan 100%. Kita itu hanya menghampiri. Semua ilmu Allah itu karena kita hanya dikasih sedikit, kita itu hanya bisa menghampiri. Karena itu tentu saja kita tidak bisa sombong bahwa pendapat saya yang paling benar gitu kan. Ya. Nah, setelah itu kita akan masuk dengan apa yang disebut dengan hukum dan teori. Kenapa saya bahas ini? Karena banyak orang Islam terjebak itu membahas hukum dengan teori yang teorinya itu adalah tafsir dari Quran. Ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi hukum itu adalah sesuatu yang sudah jelas, tidak bisa dibantah. Kalau di dalam sains itu, hukum alam itu, yang disebut dengan hukum alam itu adalah suatu keadaan yang selalu seperti itu sehingga bisa dibikin keterangannya atau aturannya. Contohnya mekanika Newton ya, mekanika Newton. Itu hukum yang terkait dengan salah satunya gravitasi. Jadi kalau benda itu dijatuhkan, itu pasti jatuhnya ke bawah itu. Selama ini belum ada benda dijatuhkan jatuh ke atas, itu nggak ada itu. Itu disebut dengan hukum alam, ya, hukum alam. Nah, hukum agama juga seperti itu. Hukum agama itu misalnya begini. Jadi kata Rasulullah itu, Homer itu haram itu, ya. Di Quran itu juga nggak boleh makan daging babi. Itu disebut dengan hukum dari agama. Nah, tapi hukum itu tidak menjelaskan kenapa. Dia hanya menjelaskan apa ya. Hukumnya apa? Ya kalau dijatuhkan jatuh ke bawah. Kalau babi jangan dimakan. Nah, kemudian orang-orang itu ingin membuat penjelasannya, explanation. Kalau di dalam science itu disebut dengan teori, scientific theory. Nah, jadi mengapa benda itu jatuh ke bawah? Kalau menurut Newton, ya, bedakan antara Newton membuat hukum ya, dengan Newton menjelaskan kira-kiranya ya. Tapi dia tidak juga berani menjelaskan. Dia bilang begini, anehnya makin besar bendanya, itu makin kuat menarik yang lainnya. Ya. Tapi dia sebenarnya juga tidak bisa menjelaskan. Nah, Einstein ini berusaha menjelaskan bahwa yang disebut dengan gravitasi itu sebenarnya kita ditekan oleh gelombang dari atas, ya, dari space sana itu ke arah bumi. Kita itu ditekan-tekan dari atas ini sebenarnya, terus menerus oleh gelombang gravitasi atau gravitasi wave ya. Jadi kenapa? Itu seperti air kalau dicemplungi batu itu kan bergetar. Ya. Nah kalau bendanya gede kan getarannya lebih besar lagi. Jadi dia menekan yang lain-lain dan sebaliknya ruang itu ingin balik ke daerah yang disingkirkan oleh massa itu tadi, sehingga melengkunglah seperti di sini ini melengkung. Jadi ruang dengan waktu itu melengkung. Nah, ya jangan bingung ya karena ini faktanya seperti itu. Waktu pun melengkung.
Jadi itu adalah teori. Apakah teori itu benar atau salah? Nah, kemudian dibuktikan dengan fenomena alam yang lain. Jadi bahwa sinar dari bintang pun bisa terbelokkan mengikuti bentuk lengkung ini, bentuk lengkung. Dan itu dibuktikan dari suatu kasus gerhana matahari yang di belakangnya itu ada sebuah bintang begitu ya. Itu bintangnya itu tampak lurus padahal dia sebenarnya ada di belakang mataharinya itu. Jadi melengkung dia. Itu kisahnya cukup unik, kira-kira hampir 100 tahun yang lalu ya. Itu membuktikan bahwa Einstein benar secara teori gravitasi itu karena ruang dan waktu yang melengkung. Nah itu kita kemudian masuk ke berilmu dengan benar. Contohnya begini nih, walaupun itu bukan kemampuan saya atau otoritas saya untuk beristihad dalam agama ya. Tapi istihad dalam agama itu seringkali tercampur antara hukum dengan teori. Contohnya begini nih, terlepas nanti tafsir mana yang diikuti ya. Khamr itu haram, itu hukum. Lalu diteliti, dan teorinya adalah yang membuat mabuk itu adalah alkohol. Jadi alkohol membuat mabuk itu adalah sebuah teori yang menjelaskan hukum bahwa khamr itu memabukkan, memabukkan sehingga haram. Gitu. Nah, pertanyaan adalah, kalau kita meyakini teorinya bahwa itu adalah alkohol, apakah kemudian bisa kita membuat hukum baru berdasarkan keberadaan alkohol? Contohnya, pakai kosmetik menjadi najis, atau haram. Nah, atau kalau minum obat ada alkoholnya haram, tidak halal. Nah, itu kan artinya kita sudah menarik suatu teori dan membuat hukum berikutnya. Kalau di dalam sains itu tidak boleh. Karena hukum alam belum tentu teori yang menjelaskannya itu benar. Hukum alam ya hukum alam saja gitu. Teorinya bisa salah. Ya. Scientific teori itu bisa sangat salah. Dan boleh ada 10 teori untuk menjelaskan satu hukum. Nah, jadi kalau di dalam dunia sains, tidak bisa itu sebuah teori kemudian memunculkan hukum baru. Hukum baru ya harus fenomenanya sudah jelas. Dalam hukum agama, ada sebagian yang berijtihad menggunakan teori, kemudian mendekatinya menjadi hukum-hukum baru. Dan itu banyak, mulai dari masalah tadi itu mabuk tidak, riba, kemudian halal haram ya. Dulu kan ada yang mengatakan babi itu karena ada cacing pitanya, gitu kan ya. Nah, ternyata cacing pita juga ada di sapi. Apakah sapinya jadi haram? Nah, itu kan kesalahan berpikir itu. Kan berusaha dengan teori mengatakan bahwa babi ini ada mudorotnya, yaitu ada cacing pitanya. Berarti ini penyebabnya adalah si mudorot ini, si cacing. Apakah kemudian ketika ditemukan cacing pita di dalam tubuh sapi, kemudian sapinya dihukumi haram? Nah, tidak boleh. Di dalam sains tidak boleh. Hukumnya adalah hukum. Hukumnya ditetapkan oleh Allah, kamu jangan makan babi. Terus kita mencari-cari teorinya. Sekarang ada teori lagi, oh ini karena kesamaan genetik. Ya boleh-boleh saja untuk meningkatkan iman, tapi tidak boleh kemudian teori itu kita yakini untuk membuat hukum baru. Itu bisa menjauh dari yang dimaksud itu ya.